Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan masih membahas tentang hasil rakor kemarin atau rapat koordinasi tanggal Selasa 13 September 2022 Bapak Guru yang ternyata ada beberapa guru atau pelamar PG ya kan yang lulus PG itu nggak dapat formasi. Apa yang harus dilakukan? Ternyata ada solusinya Bapak Guru ya. Guru lulus PG tapi belum penempatan wajib lakukan ini. Klik setuju atau tidak setuju aturan baru PPPK 2022. Cek. Oke, langsung saja kita ke apa beritanya Bapak Guru ya. Oke. Jadi berdasarkan hasil rapat kemarin, ternyata sistem itu langsung terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2 BKN. Telah terjadi integrasi sistem antara Dapodik, Dapodik ini miliknya Kemendikbudristek, informasi ini miliknya Kemenpan RB, dan SSCASN miliknya BKN. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar. Dia itu masuknya P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, bagannya secara umum seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Dari SCASN BKN dia login ya. Di sini si pelamar ini login. Ternyata lah ini harus terintegrasi dicocokkan, datanya akan dicocokkan di SCASN, Dukcapil dan Kemendikbud. Nah, ini langsung ketahuan di akunnya Bapak Ibu Guru nanti masuk P1, P2, P3 atau pelamar umum. Jadi langsung terdata Bapak Ibu Guru ya. Tidak usah khawatir, setelah kita login langsung terdata. Lah, berdasarkan hasil rakor kemarin ternyata dari ini yang lulus PG Bapak Ibu Guru ya 193.994 ini yang lulus PG atau nilainya di atas ambang batas pada tahun 2021 ternyata dipilah-pilah 134.022 ini yang sangat beruntung atau sekitar 69% ini siap diangkat di tahun 2022. Ini beruntung banget Bapak Ibu Guru ya. Oke. Kemudian 27.030 sekitar 14% ini mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022 dan akan diusahakan atau diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Nah, ini juga ya setengah beruntung ya. Ini beruntung, ini setengah beruntung Bapak Ibu Guru ya. Oke. Kemudian yang paling tidak beruntung adalah ini 32.909, 17% ini belum mendapat penempatan. Lah, ini Bapak Ibu Guru ya. Jadi untuk eh, yang ini yang dua ini ya kan, yang dua ini wajib melakukan hal-hal yang diarahkan oleh Bapak Azwar Anas kemarin ya, selaku Menteri Pan RB yang baru ya kan. Bagaimana kalau yang ini sudah jelas kita tinggal verifikasi aja kalau yang 69% ini seperti itu Bapak Guru ya. Lah bagaimana dengan yang yang ini 27.000 dan 32.000 ini? Lah inilah yang harus dilakukan Bapak Guru ya. Bagi pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Oke, secara umum gambarannya seperti ini. Contohnya ini ada bagannya kemarin dibahas P1. P1 itu yang lulus passing grade ya Bapak Guru ya. Contohnya dia adalah mapelnya itu mapel IPA. Ternyata setelah dicek di akunnya itu nanti belum mendapatkan penempatan. Ya kan setelah login SCSN ada keterangan bahwa si A ini ya kan yang masuk P1 ini belum mendapat penempatan. Lah nanti ada pilihannya Bapak Guru, terserah ya mau milih mana, setuju atau tidak setuju. Kalau yang penempatan tadi ya otomatis harus setuju dong. Ini bebas dia karena belum penempatan ya kan. Nggak tahu masuknya yang di sini coba kita lihat. Nah, ini yang ini ya 27.030 dan 32.902 ini diberi keleluasaan memilih setuju atau tidak setuju. Misalkan memilih setuju. Sebentar. Kalau kita katakanlah memilih setuju Bapak Guru ya. Setuju. Maka ini solusinya adalah sebagai guru honorer, tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Jadi tetap sebagai guru honorer sambil menunggu penempatan di tahun 2023. Ini akan diusahakan penempatannya itu di tahun 2023 ini baru penempatan atau mendapat formasi lah istilahnya Bapak Guru ya. Nah, bagaimana kalau milih tidak setuju ya kan? Ya boleh aja.
Jadi beradu nasib lagi kalau tidak setuju. Kalau tidak setuju berarti Bapak Ibu guru ini turun prioritas. Bisa prioritas 2, prioritas 3 atau pelamar umum. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru ini masuknya pelamar umum, kan sudah ada jatahnya Bapak Ibu guru ya. Kalau pelamar umum berarti akan melakukan seleksi kompetensi. Oke. Dan kemudian kalau dia lulus ya kan, kalau guru lulus di tempat tugas, berarti nanti contohnya di SD juga bisa karena IPA itu SD, SMP, SMA atau SMK juga bisa ya kan, seperti itu. Jadi umum kalau IPA matematika itu intinya kan mapel gemuk ya kan. Jadi mapel gemuk itu memang banyak sekali ya kan, gurunya banyak sekali, sedangkan jabatannya itu ada di mana-mana. Jadi kalau salah pilih ya itu tadi, kalau salah pilih bisa aja diisi dengan yang lain dan kita yang terlempar seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah meskipun kita masuk yang ini ya Bapak Guru, yang masuk yang 17% itu jangan berkecil hati. Ternyata nanti kita masih ya kan, masih diperhatikan juga oleh pihak apa Menpan RB gitu kan, untuk diusahakan, dan BKN tentunya akan diusahakan diangkat di tahun 2023. Oke, seperti itu aja analisis dari Kak Furkon. Untuk teman-teman yang belum beruntung nantinya ya kan, setelah dicek ternyata masuknya seperti ini, ya ya kita harus terima saja ya kan. Ya mau gimana lagi? Namanya kebijakan, ya kita nggak bisa apa-apa seperti itu. Oke. Oke, sekian info dari Kak Furkon. Intinya tetap semangat dalam mengajar. Jadi kalau belum rezeki ya ya berdoa saja lah istilahnya. Mungkin ada jalan yang lain seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Salam semangat dari Kak Furkon. Ditunggu info-info dari Kak Furkon selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.